بأن الله يتبشر برحمة والمغفرة وأن علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا ببركاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ana manam bihi wa bi ulumihi wa bi darbi rahmatika ya arhamar rahimin bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalanna dan ahli ulum wa li khair rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kemarin meneruskan tentang ibadah sholat, ya, kita pembahasannya nggak usah jauh-jauh dan nggak usah ke bulan-bulan. Kita membahas tentang sholat yang memang ibadah ini ketika amal ini diterima maka diterima seluruh ibadah yang lainnya. Kalau nggak diterima nanti nggak diterima lagi yang lainnya. Karena tiang, ya, kita lagi mau bikin tiang yang bagus. Nah ini kemarin bahwa menurut secara lugah sholat itu doa, ya. Secara syar'i kemarin aqwalun wa af'alun muhtatamatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Kemarin, ya. Itu satu perkataan, baik perkataannya wajib ataupun perkataan sunnah, atau dan perbuatan, baik perbuatan badan atau perbuatan hati yang diawali dengan takbir dan diakhirkan dengan salam beserta syarat-syarat. Itu namanya sholat. La budda minha lisihati sholatil mafrudati, mesti minha darinya sholat, lisihati sholati bagi sahnya sholat al-mafrudati yang difardukan. Maka wajib di dalam sholat itu kita menjaga dari kesahan sholat kita. Jangan tiba sholat mereka udah nanggung nih, udah 3 rakaat sholat isya. Ini pas kita tahu kayaknya bolong nih, ya. Kita kelihatan aurat kita tuh, paha kita udah nanggung terusin. Nggak bisa begitu, ya, menerusin. Aku itu tahu, gitu. Ya. Kalau kita tahu berikut ada masalah, istri bilang, Pak, baik tadi itu kena kencing anak kita itu, nabung, gitu. Nggak bisa begitu. Kalau benauin, ya Allah benauin, saya mah kesiangan dulu. Kalau benauin saya capek kerja, ya kayak begitu. Enak banget, ya. Makanya nanti Allah hadapkan seorang hambanya kepada nabi-nabi yang memang Allah jadikan nabi itu dalil buat hamba-hambanya. Allah hadapkan orang-orang yang tidak memiliki harta, mohon maaf, fakir. Orang tersebut, kenapa kau nggak ibadah? Maka kata dia, saya nggak bisa ibadah ya Allah, saya punya anak bisa. Makanya saya diem deh, ngebeteng di rumah, gitu, ngobrol di rumah. Kamu nggak lihat itu Nabi Isa, bahkan punya baju cuma satu, bahkan nggak punya rumah, dia masih tetap beribadah, nggak ada alasan neraka. Gitu. Ada lagi ditanya, kenapa nggak ibadah? Saya sibuk dengan harta saya, Allah. Lihat tuh Nabi Sulaiman, segitu kayanya masih ibadah, segitu dunia punya dia, dari masyrik ke maghrib punya Nabi Sulaiman. Dari ujung ke ujung punya Nabi Sulaiman. Dia masih patuh kepada kau. Begitu balikin neraka kalau nggak ibadah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada syafaatnya amwaluna wa ahluna. Ya Allah, saya sibuk ya Allah gara-gara harta anak-anak muter nggak sholat.
Begitu. Maka ibadah kita harus ini kewajiban kepada Allah dan kewajiban kita pun kepada keluarga kita harus jalani. Itu yang bagus. Begitu. Ya. As-salatul mafrudatu, bermula sholat yang dipadukan, khamsun itu 5. Ya, sholat yang dipadukan 5. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Ditambahin berdosa, dikurangin dosa juga. Gitu. Udah 5 ya 5 aja. Kalau mau nambah sunnah, gitu ya. Nanti sunnah ada sunnah rawatib, ada sunnah rawatib. Kalau rawatib sunnah yang mengikuti kepada sholat-sholat fardu, maka adanya dia kudu masuk waktu dulu. Waktu zuhur ada qobliyah dan ba'diyah zuhur. Gitu. Saya mau jam 11 mau sholat qobliyah zuhur, nggak boleh. Gitu. Nungguin masuk zuhur. Nah itu namanya sholat sunnah rawatib. Nanti rawatib terbagi 2, ada muakkad, ada ghair muakkad. Yang mana-mana itu ghair rawatib nanti terbagi-bagi. Itu namanya sholat. Nah itu ada 5 sholat yang dipadukan. Maklumatun minad dini bidorurati, yang diketahui dari agama. Bidorurati dengan tanpa, pasti ada yang tahu semua. Gitu. Nggak mungkin gak ada yang tahu. Pasti pada tahu bahwa sholat yang wajib itu 5. Bayat puru jahiluha, maka menjadi kafir orang yang mengingkari sholat tersebut. Orang yang mengingkari sesuatu yang Allah wajibkan, sholat contohnya, bayat puru jahiluha, maka menjadi kafir orang yang mengingkari sholat itu. Saya mah cukuplah sholat cuma 4 gitu. Mengingkari contoh supaya 1, maka orang tersebut jatuh kepada kekafiran. Gitu ya. Masih mendingan juga apa? Kalau malas kan jangan suka berdalil, udah gitu ya. Apa masalah? Malas semua. Udah mendingan. Apa masalah? Soalnya udah nggak wajib buat bahaya itu ya. Begitu bahaya. Atau sholat cuma 3 gitu ya. Jangan. Maka bisa menjadi kafir tuh orang yang mengingkari dari kepaduan sholat yang 5. Walayu lalu ahadun bitarkihat, dan tidak dimaaf ahadun oleh seseorang bitarkihat di dalam meninggalkannya sholat. Begitu. Lagi meeting lah, begitu kan. Meeting sama klien 2M dengan 2M apa sholat? Mantap itu. Ditinggalin, normalnya gagal gitu. Dia mah emang ngisiin waktu dalam, kita tinggalin bagaimana? Sholat. Nah itu dia, tinggal beli deh. Walayu lalu, dan tidak dimaaf ahadun oleh seseorang bitarkiha di dalam meninggalkannya sholat. Nggak dimaafkan kapan? Madamak, selagi terus biakalihi, di dalam memiliki akal orang tersebut. Selagi memiliki akal, ya, maka masih wajib melaksanakan sholat. Makanya ibadah sholat sama ibadah haji dan umroh beda. Kalau ibadah haji dan umroh duit ada, itu kan banyak, isi yang bakal keluarga ditinggalin pun dikasih ada, buat ongkos ada, cuma kembang balik. Itu kembang balik itu apa namanya ya? Tiduran doang, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu, makan di situ, apa tidur di situ, buang air di situ, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak. Mau berangkat, bagaimana mau berangkat? Repot yang itu. Walaupun duit banyak, maka dia tuh wajib cuma untuk membayarin orang, membayarin dia. Karena itu ibadah menyangkutnya fisik di sana. Gitu.
Nah, balikannya, kembang balai juga sama, akarnya masih fungsi, maka wajib melaksanakan sholat pada saat itu juga. Karena yang di garis bawahi dalam sholat itu akar. Walaupun sehat banget, bugar, orang gila, kagak wajib Jumat gitu. Nanti dia berhubung sama imam berapa ya? Nah itu dia. Jadi kalau sholat patokannya itu akal yang didepankan, maka kalau ibadah haji itu pengaruh fisik. Ya, yajibu wajib kullu minha oleh tiap satu minha darinya sholat yang 5 waktu, wajibnya di awal waktu dengan awal waktu kewajibannya. Gitu. Maka ketika masuk waktu ada salah satu dari 2 cara. Fayajibu alaihi bidukhulil wakti ahadu amroini, maka wajib atas seseorang bidukhulil wakti dengan masuknya waktu ahadu amroini oleh salah satu dari 2 perkara. Masuk sholat yang wajib tadi, ada kewajiban buat kita 2, boleh pilih. Imma syuru'u, ada kalanya menjalankan sholat, maksud kerjain pipi lihat di dalam mengerjakan sholat, awil azmu alaihi bil wakti, ataupun cita-cita atas mengerjakan sholat bil wakti di dalam satu waktu. Masuk waktu johor, 2 buat kita. Yang pertama buru-buru kerjain, yang kedua cita-cita tahu ya Allah, nungguin adem-ademan dikit gitu kan, setengah 1. Itu harus punya azam. Kalau nggak ada azam nanti umur kita sampai kita berdosa gitu. Ada azam cita-cita untuk melaksanakan sholat. Tapi jangan ada niat yang buruk, kita nggak sholat dulu dan gitu lagi. Ya, itu namanya hamba. Makanya seorang hamba di hadapan Allah ada 3. Seorang hamba yang memang sebenar-benar hamba, benar-benar budak, dia menjalankan ibadah sebenar-benar budak sama Allah. Berat, sujudnya capek, baca Qur'annya capek, sholatnya capek, semuanya berat. Emang hamba, budak, disuruh apa-apa capek jadinya. Nah itu ibadah seorang hamba. Ada lagi seorang hamba yang bagaikan pedagang, maunya untung, udah dikasih modal sama Allah, sehat, rezeki, ya kan, anak-anak pada sehat, rumah tangga adem tentram, dikasih ilmu, bisa ibadah, ya Allah, surga ya Allah gitu. Nah itu namanya ibadah seperti pedagang.